Halo teman-teman, selamat datang di channel Sini Cerita Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan judulnya itu adalah Holy Knight Demon Hunter yang dirilis pada tahun 2025. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jung Won. Dan ternyata dia ini lagi sedih. Dan adiknya itu memang yang bernama Eunso mengalami depresi dan penyakit syaraf sejak orang tuanya telah meninggal. Tapi entah kenapa Jung Won merasa aneh dari adiknya, hingga suatu hari dia melakukan pemeriksaan. Tanpa disangka, tiba-tiba dan di Korea, fenomena yang dialami oleh Eunso sudah marak terjadi. Banyak orang yang memang tiba-tiba menjadi agresif dan telah melakukan kekerasan. Bahkan sebagian mereka ini sampai membunuh orang. Dan polisi menduga orang-orang ini terkena kesurupan massal. Alhasil mereka meminta bantuan dari seorang pastor yang bernama Marco. Dan sayangnya Marco tidak bisa membantu banyak. Dan dia juga mengatakan kalau orang terpilih yang bisa menghentikan semua ini. Dan kita juga diperkenalkan dengan sosok yang ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Paman Don Lee yang memerankan tokoh yang bernama Kang Bao. Dan Kang Bao juga mempunyai pemanggilan dan pengusiran setan bersama kedua temannya yang cantik dan namanya Seron, dan yang laki-laki yang bernama Kim Gun. Dan bisa dibilang mereka detektif astral. Dan pada hari itu mereka kedatangan kapten, seorang polisi dan agen mereka. Seperti biasanya Kapten Choi membawa seorang kliennya. Kali ini kliennya meminta Kang Bao dan untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. 믿으셔도 됩니다. 이상해 보일 수는 있는데. 너무 걱정하지 마세요. 저희가 최선을 다하겠습니다. Dan di sini jasa yang dia tawarkan pengusiran setan, hingga pada akhirnya Kapten Choi menjelaskan kalau anaknya si klien itu diculik oleh gangster brutal. Tidak hanya brutal, mereka juga dicurigai sebagai sekte sesat yang setiap hari mereka akan menculik orang untuk ditumbalkan atau dijadikan anggota mereka. Mendengar itu, Kang Bao CS mau menerima tugas tersebut. Setelah memberikan komisi ke Kapten Choi, mereka langsung tancap gas. Sesampainya di sana, Kang Bao CS juga tidak habis pikir karena banyak kemaksiatan di tempat itu, mulai dari yang minum-minum. Dan di sini kemudian mereka juga melihat ada 3 penjaga yang telah mengawasi setiap sudut markas. Pada akhirnya Kang Bao juga membagi tugas, di mana Kim Gun bertugas untuk merekam gas. Dan di sini memang masih banyak lagi. Dan Seren yang merupakan cewek ini akan bertugas untuk melawan. Dan sementara itu Kang Bao juga sudah pasti bertugas sebagai tukang pukul. Dan tanpa banyak bicara, Kang Bao langsung memberikan salam olahraga ke kepala penjaga. Usai menghajar, Kang Bao CS masuk ke dalam ruangan ritual. Dan di sana ada orang-orang berjubah yang baru saja memanggil iblis yang sekarang ada di tubuh anaknya. Dan melihat kedatangan Kang Bao, para anggotanya pun langsung menyerbunya.
Dan di saat dia lagi menggempar-gempar, Kim Gun menemukan sebuah tato aneh di leher mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Sharon si anak IndiHome mulai membaca mantra untuk menyelamatkan korbannya. Dan berkat kerjasamanya, misi ini juga telah berhasil diselesaikan dengan baik. Dan setelah itu, Kang Bao membakar tempat ritual tersebut. Dan sepulangnya dari sana, Kim Gun menunjukkan foto sekte yang sempat tertangkap kameranya. Dan dia lantas mengatakan kalau sekte ini kemungkinan punya jaringan yang begitu besar. Mendengar itu, Kang Bao juga menyuruhnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Dan di tempat lain, Jung Won pun terus mengawasi perkembangan yang sekarang dia dirawat di sebuah bangsal isolasi karena terlalu brutal. Dan melihat adiknya yang belum sembuh-sembuh, Jung Won pun menangis. Dan karena sebagai dokter, dia merasa tidak mampu menyembuhkan adiknya sendiri. Saat ini dia memang berusaha dan berdoa sebanyak mungkin. Di saat seperti ini, Juwon selalu mengingat kebersamaannya dengan sang adik. Tapi tidak lama kemudian, sebuah pengalaman aneh terjadi, dan dimana Eusoo tiba-tiba menghilang dari ruangannya. Dan sontak hal itu membuat Jungwon sangat khawatir sekaligus takut. Meski ada rasa takut, Jungwon tetap mengecek ruangan itu karena sebagai seorang dokter tentu dia tidak akan percaya terhadap hal mistis di luar logika. Dan saat mengecek ruangan, tubuh Jungwon mendadak menjadi merinding. Dan di saat yang sama, sosok Yoon Sun muncul di belakangnya. Dan gara-gara insiden yang tidak masuk akal, Jungwon akhirnya membuka diri dengan hal mistis dan dia meminta bantuan ke Pastor Marco untuk menyembuhkan sang adik. Dimana menjadi pembuka agama, Pastor Marco juga merupakan seorang dokter. Dan sayangnya dia tidak bisa membantu Jungwon karena dari pengamatannya ada kekuatan iblis besar di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Pastor Marco menyarankannya untuk mengenalkannya yang tidak lain itu adalah Kang Bao. Dan setelah mencari tahu tentang Kang Bao, Jungwon memutuskan untuk mendatangi tempatnya. Dan dia sudah siap bayar mahal dan demi kesembuhan sang adik. Jadi karena dia bukan klien bawaannya, di sini Kang Bao pun tidak mau menerimanya. Apalagi Jungwon sempat menyebut nama Pastor Marco yang entah kenapa membuat Kang Bao memang sangatlah marah. 차라리 빨리 병원을 가세요. 제가 신경정신과 의사입니다. Meski begitu, Jungwon tidak mau menyerah dan dia memang menyerahkan sebuah flash disk dan di dalamnya ada video karena siapa tahu Kang Bao berubah pikiran. Dan di sini kita memang tidak tahu ada masalah apa. Dan pada keesokan harinya, Pastor Marco mengunjungi Kang Bao. Dan ketika melihat pastor itu, Kang Bao pun benar-benar tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Tapi Pastor Marco membujuk agar Kang Bao mau membantu Jungwon karena dokter itu sudah berusaha mati-matian tapi tetap tidak bisa menyembunyikan adiknya. Dan meskipun dibujuk berkali-kali, tapi Kang Bao tetap menolak permintaannya. 친구를 도와주면 안 되겠나? Setelah pertemuan itu, Kang Bao juga kembali teringat dengan masa lalunya, di mana dia dan Pastor Marco dibesarkan di panti asuhan yang sama. Dan saat itu Kang Bao sudah menganggap Pastor Marco seperti kakak kandungnya sendiri.
Dan selain itu, dia juga dekat dengan anak yatim lainnya yang bernama Joseph, di mana Joseph adalah anak IndiHome yang bisa memanggil jin dan iblis. Walaupun sering dibeli karena dianggap aneh, Joseph ini tetap merasa aman karena ada Kang Bao yang selalu membelanya. Ketika sudah dewasa, mereka keluar dari panti dan hidup masing-masing. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Bao dan Joseph kembali ke panti untuk bernostalgia. Dan di sini, Joseph sengaja mengeluarkan iblis Lucifer. Dan sialnya, iblis itu merasuki tubuh Kang Bao hingga pada akhirnya Kang Bao membrutal dan membantai semua orang di panti. 모두 죽게 하고 사라져버렸나. 15년 전 그날. Joseph mengeluarkan bulu silver dari tubuh Kang Bao dan setelah insiden tersebut, Joseph menghilang tanpa jejak. Sementara itu Pastor Marco tidak pernah kembali ke panti lagi, seakan dia memang tidak peduli dengan nasib Kang Bao. Sedangkan Kang Bao sendiri harus hidup dengan rasa bersalah. Tidak cuma itu, ternyata sisa kekuatan Lucifer mengendap di tubuhnya dan membuatnya menjadi sangat kuat. Jadi alasannya membuka jasa pengusiran setan adalah karena memang orang yang satu ini ingin sekali membersihkan dosanya. 난 요셉이 그런 애란 걸 그걸 나중에 바오가 알게 됐고. Dan di sisi lain King Kun terlihat cemas dengan bos mereka karena setiap mereka bertemu Pastor Marco, Kang Bao berubah menjadi sosok pemurung dan pemarah. Tapi Saren jadi teringat kejadian 5 tahun lalu saat nyawanya dan nyawa Kim Gan diselamatkan oleh Kang Bao. Dan di sini Saren pun meminta Kim Kun untuk berhenti mencemaskan bosnya karena di sini dia tetaplah Kang Bao yang punya kekuatan di luar Nurul. Dan usai mengingat masa lalu, hati nurani ini pun terketuk dan pada akhirnya dia mau mengambil kasus Jungwon. Dan kemudian dia mengajak Saren dan Kim Gun untuk menonton rekaman yang diberikan Jungwon. Dan di video itu mereka juga melihat kejanggalan demi kejanggalan yang tentunya tidak bisa dijelasin menggunakan akal manusia. Terkadang dia bersikap ramah, tapi sedetik kemudian tiba-tiba marah tanpa alasan. Dan selain itu dia juga sering menghilang di malam harinya. 플레어 전체 조명. 현서야, 거기서 뭐해? 은서야 괜찮아? Melihat itu Sharon pun berkesimpulan kalau Enso dirasuki oleh iblis yang sangatlah kuat. Dan di video itu Kim Kun juga menemukan fakta kalau rumah baru Jungwon pernah dikunjungi beberapa orang, dan di mana orang-orang itu punya tato yang sama dengan anggota sekte sesat. Jadi kemungkinan besar mereka memang diam-diam memasuki iblis ke tubuh Enso. Dan sementara itu Kang Bao justru curiga kalau dalang dari semua ini adalah Joseph. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mengunjungi rumah sakit. Dan di sana Jungwon menjelaskan kondisi sang adik yang intinya dia sudah bisa tidur seharian. Di lain waktu dia juga sangat agresif seperti orang rebutan. Usai mendengar penjelasan itu, Sharon pun juga mulai baca jampi-jampi di dekat telinga Enso. Dan awalnya Yunsu merespon selayaknya manusia normal, tetapi dalam sekejap iblis di dalam tubuhnya langsung mengambil alih dan kekacauan pun terjadi. 너 누구니? 너 누구야? 대답해.
Dan iblis itu juga membawa tubuh Enson kabur. Bahkan dia juga memanggil bala tentaranya untuk merasuki puluhan pasien rumah sakit. Alhasil Kang Bao CS juga mau tidak mau harus menghantam orang-orang sakit itu. Di sisi lain, Jungwon akhirnya berhasil mengejar ke jalan raya. Seketika juga Yoon Suk pisan begitu saja. Dan melihat kekuatan iblis yang sangat berbahaya, Kang Bao menyarankan untuk dibawa pulang saja. Karena kalau dibiarkan tinggal di rumah sakit, maka pasien lain bisa jadi korban selanjutnya. Dan sesampainya di rumah Jungwon, Sharon telah menyiapkan ritual pengusiran iblis. Dan di sini Sharon memperingatkan Jungwon kalau proses pengusiran iblis memang sangatlah berbahaya. Apalagi iblis yang ada di tubuh Eunso adalah iblis yang bisa mengundang iblis lainnya. Setelah semua siap, Sharon pun memulai ritualnya. Tapi setelah itu, dia memang menebarkan tipu dayanya. Di sini dia pura-pura Enson yang asli agar Junwon nyuruh dan menghentikan mereka. 이제부터 악마가 우리를 속일 거예요. Dan di sisi lain dia terlihat kebingungan dan ternyata kekuatannya sama sekali tidak mempan. Dan dia sangat yakin kalau iblis satu ini adalah iblis yang tingkatannya memang tinggi. Dan tidak lama setelah itu Kang Bao mendengar suara aneh dari luar. Dan tidak disangka-sangka ternyata iblis itu membawa pasukan yang tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah anggota sekte sesat. Tanpa menunggu lama, Kang Bao pun langsung mengeluarkan tinjunya. Namun seperti biasa, Kang Bao sebagai Donli memang mampu meribas mereka dengan mudah. Dan setelahnya dia kembali masuk untuk melanjutkan ritual. Di sana Jungwon terlihat sangat sedih dan mulai putus asa dan dengan keadaan Yoon Suk. Tapi meski begitu, Sharon pun akan tetap melanjutkan ritualnya. Tapi saat akan dimulai, dia yang pikirannya kosong tiba-tiba kerasukan. Tapi untung saja Sharon pun mampu mengusir iblis itu sebelum kebablasan. Setelah berhasil, Kang Bao CS mulai berpikir keras dan mereka menduga pasti ada sesuatu yang janggal di rumah itu. Alhasil Sharon pun mengeluarkan ilmu Indihome-nya yang paling kuat, yang mana dia akan menerawang energi negatif di rumah tersebut. Tidak lama kemudian Sharon menemukan sebuah dinding rahasia dan yang mana di dalamnya ada tulisan-tulisan raja kuno. Dan dengan sekuat tenaga Kang Bao juga menghancurkan dinding tersebut. Seketika iblis itu kembali bereaksi. 정신이 좀 들어요? 잠깐만. Tetapi bukannya melemah, iblis itu memang malah semakin kuat. Bahkan dia mampu memanipulasi pikiran orang yang ada di sekitar. Celakanya yang menjadi sasaran sang iblis adalah Kang Bao.
dan dimana dia terpengaruh oleh bisikan traumanya sendiri sampai-sampai dia lepas kembali dan hampir saja menghabisi Sharon. Beruntung dia sadar di waktu yang tepat walaupun lehernya masih sakit. Sharon pun buru-buru melanjutkan ritualnya. Tapi saking kuatnya iblis itu pun bisa mengubah cuaca menjadi musim dingin dan membuat Kang Bao CS sangat terkejut. Dan kemudian Jungwon yang khawatir pada adiknya tidak sengaja untuk merusak segel garam. Sontak saja sang iblis langsung terlepas dari ikatannya. Kang Bao CS juga segera berpencar untuk mencari keberadaannya, tetapi saat mereka terpisah dan di sini memang justru semakin menjadi-jadi. Dan melihat kekuatan iblis yang tidak melemah sama sekali, Sharon dan Kang Bao menduga kalau ada sesuatu yang tersimpan di rumah ini. Jungwon teringat perkataan anggota kultus yang pernah datang ke rumahnya, dan para jamet bilang kalau mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang, yang kemudian Kang Bao pun pergi mengeceknya seorang diri. Dan meski masih terngiang oleh traumanya, Kang Bao tetap bertahan. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata di basement gudang itu ada para anggota sekte yang lagi menyembah iblis. Dan di sini mereka sama sekali tidak kaget dengan kedatangan Kang Bao. Dan di sini menyebutnya sebagai orang terpilih karena dia dulu dipilih Joseph untuk menyimpan energi Lucifer. Mendengar hal tersebut, Kang Bao langsung mengucapkan salam olahraga dan menghajar mereka semua. Walaupun sempat terdesak karena dikeroyok, tetapi Kang Bao mampu berbangkit kembali. Karena sudah malas basa-basi, Kang Bao mengeluarkan kekuatan Lucifer yang ada di dalam tubuhnya. Alhasil dia menjadi 1000 kali lipat lebih gahar. Dan setelah membantai semuanya, Kang Bao kembali ke tempat ritual. Di sana Sharon dan Jungwon sudah pingsan akibat serangan iblis. Dan sementara itu Yoon Suk berdiri di hadapan mereka. Dan tidak berselang lama Sharon bangkit dengan mendengar sang iblis. Dan di mana iblis ini juga bertekad untuk menjadi rajanya manusia. Dan mendengar itu Sharon juga tidak bisa tinggal diam. Lalu dengan ilmu yang lebih gokil, dan di sini dia juga mampu mengeluarkan si iblis, yang mana iblis itu yang bernama Moloch. Namun separuhnya terlepas dari tubuh Yoon Suk tiba-tiba. Tidak disangka-sangka iblis ini memang ternyata membuka portal neraka sekaligus memanggil
Raja Neraka, dan sebisa mungkin mereka mempertahankan tubuh Yunsuk yang hendak diseret ke dalamnya. Meski terlempar berkali-kali, Kang Bao akhirnya berhasil menyelamatkan Yunsuk. Dan untuk menutup portal itu, Kang Bao langsung menghantamnya dengan sebuah tinju iblis. Dan pada akhirnya Yunsuk akhirnya kembali sadar, dan kali ini dia benar-benar sudah lepas dari jeratan sang iblis. Dan di penghujung film, Kang Bao dan kedua anak buahnya itu mendatangi markas pusat milik sekte tersesat, dan sana mereka akan membasminya sekaligus mencari sosok Yosef. Dan tanpa mengucap apapun, Kang Bao pun langsung melakukan bantai-bantai. Dan di sini untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.